Halo, selamat malam teman-teman. Thank you sudah gabung. Sebentar lagi kita akan mulai sesi ngobrol-ngobrol sharing sama dua rekan HR. Semoga suara saya kedengaran jelas ya. Ringking, manggil-manggil om, nggak boleh dong. Kita coba tunggu dua narasumber kita ya. Hai, hai. Halo, Hai Rin. Di, hai. apa kabar? Apa kabar? Di mana? Masih di kantor nih? Masih di kantor. Dirimu juga masih di kantor kan? Yes. Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, kedengeran. Kedengaran, kedengaran. Kita coba tunggu Ana ya, bentar ya. Oke. Iya nih kameranya agak jauh, ada yang udah komentar biar kelihatan. Nanti kalau kedekatan nanti isinya muka saya semua, Vin. Kita tunggu Ana. Ana lagi udah aku invite sih. Ya, aku coba add lagi Ana. Biasanya di kantor sampai jam berapa, Rin? Ah, seselesainya. Selesai Biasanya itu udah jam pulang berapa? jam segini. Ah, Oh, jam segini biasanya udah kok. Ini kan karena ini aja, mau ketemu teman-teman semua. Lanjut. Vina bisa aja ini. Kerupuk, kerupuk. Hai, Vin. Berarti di sana udah jam berapa ya? Jam 9 ya? Beda 4 jam bukan? Jam 11 bukan sih? Ah, oh iya. Jam 11. Oh, Ini Ana udah aku invite, lagi berusaha untuk gabung. Ini tadi sempat freeze ya, Rin, dikit. iya. Karena sempet ini nih. Kayaknya Ana belum bisa berhasil masuk nih, lo. Iya, Apa mau di ini aku udah ulang? add lagi sih, udah dua kali add. Kita mau close dulu and then buka lagi. Ntar dulu, aku coba lagi dulu ya. Ana mungkin diingetin untuk standby dulu langsung. Tapi nggak bisa nih. Tadi kita Mm-mm. coba udah bisa ya sebenarnya. Atau kita tutup dulu, nanti teman-teman bisa gabung lagi. Kan baru berdelapan ya. Iya nih. Sebentar ya teman-teman. Biasa ini generasi-generasi yang apa? Agak-agak Dan sedikit jet lag kita. berusaha update sama teknologi. Kita kira apa IG Live itu agak-agak mudah, ternyata ada technical glitch-nya juga. Kita itu ya Ntar dulu, aja ya. Kita close dulu ya. Nanti gabung lagi. ntar dulu. Aku coba add Ana dulu deh, biar dia bisa langsung accept.
Ditunggu sebentar ya teman-teman. Ada yang komentar belum kelihatan kalau Ana join IG. Mungkin Ana harus ngeklik ke Eh, kalau akunnya enggak, kita dulu, akun Dias dulu, uh, kalau masuk, enggak kita terus nanti nanti langsung aku add. atau kita tutup aja dulu ininya, lo nanti. Gak usah, nggak apa-apa. Maksudnya kita coba aja, kita bantu dari sini langsung, pandu. Eh, Ana mungkin masuk dulu ke IG-nya dia, terus klik ke Dias-nya kita. Ini udah aku add lagi ya, Ana. Ini nunggu Ana accept sih. Udah aku kirim invitation-nya juga untuk gabung. Ah, ntar dulu. Iya, ini Ana harus standby lagi, terus nanti aku add lagi. Ini emang kayaknya koneksinya agak buffering juga ya, Rin. Soalnya di aku nge-freeze. Iya, karena tadi ini sambil buka ini, sambil buka WA. Ini Nana. Ini aku udah add Ana lagi. Mari kita coba. Suara gue kedengaran jelas kan ya? Dengar, dengar. Ini invitation ke Ana udah gue add lagi. Nunggu Ana accept. Ana lagi coba request, lo. Nah, ini masalahnya nggak bisa ngeklik accept-nya nih di sini. Ini Nah, udah bergabung. Aduh, si ibu. Enggak, akhirnya gue yang request ke lu. Halo, halo, Akhirnya, halo-halo semuanya. Ah, akhirnya mendarat. hai. mendarat. Oke, Halo, Harin. hai Rin, Ana. Suara kedengaran jelas, cek sound, aman? Aman. Kita bisa dengar suara Flo dan Nana. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa Oke, jelas. oke. Jadi Tadi udah teman-teman, mulai pada adain. iya udah lumayan rame nih. Jadi teman-teman selamat malam. Terima kasih sudah gabung di sesi IG Live kita kali ini. Jadi sebenarnya ini rangkaian dari Dias Natalis Psikologi UI tahun ke-64 ya. Udah lumayan sepuh lah ya. Dan kita em, membantu memeriahkan
memeriahkan salah satu rangkaian acara Des Natalis kita dengan sebenarnya kita nggak mau yang serius-serius banget. Jadi Hmm. kita kan kesannya kalau orang HR udah serius, kerjaannya ngurusin orang, ngurusin kebijakan, prosedur, terus kalau misalnya ada yang berkeluh kesah, kita juga harus terima apa semua keluh kesah. Nah, dan dinamika HR yang kadang-kadang sebenarnya orang apa suka bikin bertanya-tanya, HR itu sesusah atau semenyeramkan itukah? Atau kok kayak kerjaannya susah banget gitu, apalagi ngurusin orang. Nah, sesi kali ini tuh benar-benar saya dan Rini dan Ana itu akan lebih ke sharing dan juga sebenarnya kita pengen dapet siapa tahu dari teman-teman juga yang ikut menyaksikan ada juga yang praktisi HR mungkin bisa berbagi juga sebenarnya di tengah kesibukan di tengah banyaknya tuntutan pekerjaan kita sebagai seorang HR sebenarnya gimana kita membalance itu semua. Nah, itu biasanya kan apalagi kalau misalnya Ana sama Hari ini udah berkeluarga, pasti tuntutannya juga ada lah ya. Nah, kira-kira kurang lebih akan seperti itu. Kita tidak mendiscourage orang untuk kemudian jadi takut masuk HR, justru kita mau sharing bahwa jadi HR itu walaupun tadi banyak tuntutan, banyak keseruan, kita bilang kalau selama kita udah jadi HR, kalau aku sih udah mau 20 tahun nggak berasa. Udah tua ya kita. Jadi HR di dada gitu Satu istilahnya ya. tahun. Nah, jadi kita udah kayak 20-an tahun kayak merintis dari awal sampai di posisi sekarang. Ya mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bahwa HR itu seru, HR itu dinamis, dan kita mau berbagi nih tips gimana sebenarnya kita menyelaraskan berbagai macam peranan kita, termasuk terutama jadi HR kayak gitu. Walaupun memang kesannya emang kalau jadi HR tuh nggak waras atau gimana. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol santai lah, santuy gitu, bagi-bagi tips. Nah tapi kita mungkin kenalan dulu ya. Ana mungkin bisa mulai duluan. Hmm, Sekarang kesibukannya apa, di mana, dan ngapain gitu nah, biar teman-teman dapat oke. gambaran. Oke, kalau saya sih tadi kan Flo bilang 20 tahun ya kurang lebih ya Flo. Gue kayak 21 deh. Beda-beda tipis Kebetulan gue lah ya. cuman gini, kalau mengenai HR itu awalnya memang gue kan nggak langsung masuk ke HR, jadi masuk ke riset Hmm. dulu. Ketika gue ngerasa oh ini mulai cocok nih, tahu riset gitu ya, ditawarin pindah ke HR. Sejak dari situ sampai sekarang tetap di HR gitu. Nah sekarang tuh ini gue apa saya atau aku nih? Bebas lah kan kita mau ngobrol santai kan, Iya. nggak yang terlalu serius. Santai Kalau dong berarti. bener-bener ini settingannya apa nih bingung ya? Ya kalau gue udah 20 tahun itu sih ngerasa ada di berbagai industri gitu ya, tapi memang fokusnya lebih ke retail, life insurance, kemudian multi finance gitu ya, agak serius-serius gitu ya. Mhm. Terakhir ini saya di healthcare, Oke. gitu. Nah, healthcare ini termasuk industri yang benar-benar baru gitu ya. Jadi baru 1 tahun ini saya ada di industri healthcare. Ya kesibukannya pasti terkait dengan manage ekspektasi dari apa namanya ya, dari manajemen gitu ya, Hmm. dan taking care anak-anak nih. Anaknya Seluruh banyak ya, Bu? karyawan ya. Ya karena saya jadi di sana tuh jadi semacam ibu yayasan lah gitu ya. Jadi ngurusin gitu ya. Jadi memang harus dekat sama sama seluruh karyawan gitu. Mhm. Apa ya? Itu aja sih mungkin kegiatannya. Saya ini tadi konteksnya kan kalau saya sama Rini berkeluarga ya. Saya punya 2 anak. Sorry, 3 anak kok ketinggalan satu. Ya Tuh, punya 3 anak. hati-hati loh, nah nanti kalau suami atau anak ngeliat loh, kok aku nggak diakuin tuh. Iya ya. Happily married with 3 children gitu ya ceritanya. Nah, itu jadi kesibukannya sibuk sibuk ngurusin anak sama sibuk ngurusin anak-anak yang ada di kantor gitu kan kasarnya. Kasarnya gitu. Itu aja sih mungkin.
Nanti kita Oke, boleh thank you. ngobrol-ngobrol lagi lah ya, Ah, lebih dalam. Oke, thank you. Nah, Rin, mungkin boleh kenalan singkat, Rin. Sekarang kesibukannya apa? Pengalamannya udah berapa lama? Kayak ini termasuk tipe yang setia. Nah, kalau kita kan Nah, tipe beda, yang emang beda, Pak. pindah-pindah ya. Kalau Rini kayaknya di situ terus. Bener, bener, bener. Halo teman-teman semua, seneng ya ketemu lagi di virtual nih. Kayaknya kita udah mesti terbiasa ketemu virtual. Biasanya zaman kita dulu kuliah nggak ada kayak gini-ginian ya, ketemu ya offline ya. Oke, Biasanya di kantin ya, Bu ya. Di kantin ya, atau kantin. di halte, di stasiun. Ya, benar kata banget kata Flu. Jadi kebalikan sama Ana nih, kalau Ana udah berbagai macam industri, gue kayaknya lebih lebih stay di satu company. Jadi udah almost 18 tahun di Wow. perusahaan yang kasih banyak banget ilmu dan kesempatan untuk belajar gitu ya di Tiga Raksa. Ya udah, jadi kalau manusia nih udah kuliah nih berarti 18 tahun ya, masuk 18 tahun. Dulu Sweet sempet Seventeen awal banget, udah lewat ya. Bentar lagi ya pesta sekarang perak nih lewat. kayaknya. Bener, udah mau mulai masa dewasa, kuliah-kuliah awal lagi pusing gitu. Awal-awal banget sih sempat di operation. Nah, kenapa masuk HR? Kayaknya memang akhirnya panggilannya ke sana. Memang dari kuliah sih sebetulnya memang udah kepingin berkarir di korporasi ya. Memang sudah ke arah sana. Cuman waktu itu kedapet kesempatannya cobain dulu di operation. Dan setelah digeluti, ya kayaknya memang bener sih HR adalah duniaku gitu ya. Dan sampai sekarang masih di jalan. Gitu, terus bener nih kebalikan juga sama Ana punya three boys, aku punya two daughters ya yang mulai ABG, jadi cowok, yang aku punya dua cewek gitu. Ya gitu, jadi benar kesibukannya kalau di kantor mostly of the time ya pasti di kantor, selebihnya ya udah di rumah, weekend, keluarga gitu. Oke, sip. Thank you. Nah, kalau dua tante-tante ini adalah happily married, kalau saya masih membujang sampai sekarang. Saya sama anak kurang lebih sama, exploring a lot of industries, FMCG pernah, life insurance, general insurance pernah, terus apa, banking juga, dan sekarang in one of the local conglomerates, Techonic, which is kalau teman-teman explore Techonic apa, is actually part of a Sinarmas group ya, tapi memang yang di mining dan financial services, dan sebenarnya we're developing several pillars ya. Nah, itu sekilas perkenalan kami bertiga. Untuk teman-teman yang ada di sesi kali ini, dari Ana sendiri ini sudah berbaik hati menyiapkan beberapa bingkisan yang menarik buat Yeay, teman-teman yang bersedia. wow, Tuh, itu udah ada beberapa goodie bag. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sesi ada pertanyaan atau misalnya ada komentar, itu feel free to do so. Nanti kita akan data, dan juga sebisa mungkin setelah sesi selesai bisa DM ke akun Instagram Bias Natalis ini biar kita bisa atur pengiriman goodie bag-nya. Gitu ya, Naya? Ya, sip. Free Thank you ongkir banget nih, berarti. Ana. Ini nggak boleh disebut nama institusinya, nah. boleh Boleh, dong. boleh. Ayo Boleh dong. dong, mesti. Nah, tolong Ibu, sebagai HR kan kita juga we need to market ourselves. So Oh please iya, do iya. so, nah. Seperti yang tertulis di flyer, sekarang saya ada di Mayapada Healthcare Group. Mayapada Mhm. Healthcare itu ada 6, 6 unit rumah sakit yang sudah beroperasi gitu ya. Total manpower sekitar 4.000 saat ini. Dan sekarang kita mau buka di IKN, kita sebutnya Mayapada Hospital Nusantara yang rencananya akan di launching grand opening itu di Agustus. Jadi pada saat 17 Oke. Agustus gitu kurang lebih lah ya. Yang akan Oke. diresmikan oleh Pak Jokowi langsung. Terus kita Mhm. juga ada mau buka rumah sakit internasional di Batam kerjasama Oke. sama RSBP Batam ya. Jadi di sana kan KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, kita mau eksplor untuk rumah sakit internasional Mhm. gitu. Jadi ya rencana dalam 1 sampai 2 tahun ini kita akan beroperasi Oke. gitu. Ekspansinya new project-nya banyak ya, Bu. Ya,
tapi sebenarnya kalau Maya pada itu kita fokusnya di area Jawa. Ini nggak tahu aja tiba-tiba pengen gitu ya. Mungkin karena saking saking banyak ininya ya. Jadi harus mendekati ke arah government gitu ya. Jadi kita support ke pemerintah juga untuk IKN dan untuk yang di KEK Batam. Oke. Thank you, nah. Semoga lancar-lancar semua ekspansi dan project-project barunya ya. Oke. Now, kita ngomongin masalah waras, masalah apa, damai atau zennya orang-orang HR nih. Karena kan Rini udah 18 tahun, nggak berasa, di satu perusahaan ya Rini ya. Aku juga Berarti total 20 berhasil tahun. banget ya, Rin? Iya. Menjaga kewarasan itu sangat-sangat sukses gitu ya, sampai Nah, bisa bertahan 18 tahun loh. Ana 21 tahun di tempat Lalu yang pindah-pindah. beda-beda. Pindah-pindah. Gue Jadi 20 tahun kebaca di polanya tempat ya. beda-beda. Nah, kita mungkin bisa mulai sharing nih teman-teman. Terserah mau Rini dulu atau Ana dulu. Selama periode berkarir yang panjang, apalagi Rini harusnya relate ya dengan hobinya lari, teman-teman. Gimana sih menjaga endurance, durability-nya Ultra di maraton. perannya sebagai, iya, udah maraton kan, Rin? Atau half maraton? Belum, FM belum. Oh, belum Doakan. full maraton ya. Oke. Ayo Rin, kira-kira gimana? Siapa tahu ada apa? Filosofi-filosofi berlari yang kemudian bisa dipakai juga di tengah-tengah kesibukan sebagai praktisi HR, Rin. Iya, iya. Oke, ya sebetulnya balik lagi sih, kenapa sih akhirnya banyak sekarang hobi-hobi dan yang lain-lain ini ya bermunculan ya. Sebetulnya saya rasa sih nggak cuma di HR ya, mungkin di setiap divisi pasti punya deritanya masing-masing ya. Kebetulan kalau di HR kan kita hubungannya sama people, pasti satu tadi ya kan Flo juga udah sampein di awal tuh, gimana kita harus mikirin banyak orang, apalagi pembuat kebijakan. Ya kita tahu lah, HR itu kan selalu ada di tengah ya. Jadi satu sisi harus ada membawa kepentingan perusahaan, tapi sisi lain kita juga harus dengerin karyawan ya sebagai salah satu stakeholdernya perusahaan pastinya. Nah menjadi tengah itu nggak mudah, harus balance ya. Ibarat kita lagi ada di apa namanya palang gitu ya. Kalau lagi gimnastik itu di palang di tengah-tengah itu kan harus balance kiri kanan. Nah menjaga balance itu sebetulnya yang istilah kita tuh bagaimana kita tetap bisa waras, bisa tetap objektif lah sebetulnya ya. Gimana supaya nggak terlalu berat ke kiri, nggak juga berat ke kanan, tapi dua-duanya bisa enjoying setiap fase yang ada gitu, setiap aturan yang ada. Nah itu yang sebetulnya challenge-nya kan di situ kalau di HR. Belum lagi yang namanya people, setiap orang punya karakteristik masing-masing ya. Mendengarkan A dan B dan C dengan semua apa namanya cerita-ceritanya itu bener-bener lumayan ya. Maksudnya kalau nggak bener-bener ini bisa jadi overwhelm juga kitanya ya. Nah, ya balik lagi sih kalau kita ngomongin pasca pandemi apalagi ya, pandemi aja udah bener-bener kayaknya ini menjadi momok buat semua orang. Pasca pandemi pun juga kalau kita ngomongin live-nya di perusahaan kan dari yang tadinya WFA, back lagi ke WFO, juggling lagi gitu ya. Dulu kita dari WFO ke WFH aja juggling, dan kemudian kita sekarang balik lagi gitu kan. Jadi harus adaptasi lagi, kemudian juga mulai muncul lah istilah well-being, walaupun well-being sebenarnya udah cukup lama, tapi kelihatannya pandemi ini bener-bener apa namanya menjadi isu yang cukup apa krusial juga ya. Nah itu yang jadi yang well-being itu yang sebetulnya kita juga HR kan juga dituntut untuk bisa gimana nih jagain well-beingnya karyawan gitu ya. Fisiknya gimana, jaga kesehatan mental, emosionalnya gimana, jaga pikiran supaya tetap fokus gitu ya. Tapi tetap fokus tapi harus agile gitu kan, karena dunia cepat berubah. Nah kayak gitu-gitu yang dinamika yang bener-bener kita rasain sih. Nanti Ana juga bisa tambahin ya. Nah untuk bisa mengatasi itu kan memang kalau aku sih prinsipnya ya memang well-being itu bener adanya sih harus kita sebagai kita yang mengusulkan, tapi kita juga perlu mempraktekkan ya, mulai dari apa sih misalnya
jaga kewarasan dengan ya tetap ada kesehatan fisik gitu ya. Kan well-being ada yang satu physical. Gimana kita bisa menjaga tubuh kita tetap sehat gitu ya. Apapun latihannya, kebetulan karena aku sukanya hal-hal yang berkeringat. Jadi jogging gitu ya. Nah, itu akhirnya yang dilakonin gitu. Dan memang Oke, ini sih, memang kan ada penelitian ya, olahraga itu kan mengeluarkan endorfin ya. betul. Jadi ada emosi positif, kemudian pain relief juga gitu. Jadi kayak ada emosi habis itu bahagia, capek sih kalau tanya, oh, capek nggak sih lari? Capek, cuman kok kayak setelahnya tuh ada sesuatu yang apa ya, Kepuasan, gitu ya, kepuasan gimana gitu ya. Jadi akhirnya pengen lagi, pengen kepuasan, lagi. kepuasan karena berkeringat atau kepuasan karena disiksa kayak yang eh, Nah, itu ya. apa kalau maraton kan 21 kilo ya. Kayak yang ini ngapain ya? What am I doing ya? Why am I doing this gitu kayak. Nah, kalau lagi dijalanin kan gitu, ngapain sih nih gue gini gitu. Tapi ya Iya after kayak itu kok kayak nah ada kepuasan gitu dan ada kepuasan sih dan nagih ya. naginya itu tuh. Jadi ya apapun sih sebetulnya kegiatan apapun bisa dilakukan ya. Itu baru dari satu sisi tuh ya. Nanti dari sisi Hmm, emosionalnya juga aku rasa sih juga banyak yang bisa kita ya, obrolin nih. betul betul. Oke. Itu dari Rini karena Rini hobinya lari, ada beberapa yang diterapkan dan udah sharing juga ya bahwa pandemi ketika terjadi kayak memaksa kita untuk paying attention terhadap well-being, tapi juga sebenarnya nanti kita akan bahas juga nih, karena HR ngurusin orang, tapi sebenarnya juga nanti kita perlu balik HR-nya sendiri buat HR itu ngapain, itu nanti mungkin kita akan kupas tuntas lebih lanjut ya teman-teman. Nah, Ana, kalau Ana gimana nih pengalaman sejauh ini di HR 21 tahun? Oke, eh, semakin besar, apa namanya, company-nya kan semakin kompleks ya. Jadi pengalaman Hmm, dari satu company ke company lain tuh di HR tuh unik. Pengalaman saya ya di HR tuh hmm, beda-beda banget lah gitu intinya. Kalau saya mungkin mau ngasih gambaran aja gitu, apa sih kira-kira yang orang lain tuh lihat tentang HR gitu hmm. ya. Jadi sebelum sebelum kita ngobrol tentang gimana HR taking care of themselves gitu ya. Emangnya kenapa emang HR se painful itu atau se stressful itu gitu kan. Rini kan tadi Nah, nyebutnya sebenarnya derita. derita Cerita. derita yang nagih gitu ya. Ya tapi pasti ada ya good sides ya of the story sih pasti. Tapi kalau yang apa sih yang bikin orang itu dreadful banget gitu ya jadi HR gitu. Jelas sih kalau kalau melewati pandemi, selama pandemi aja tuh jelas bahwa peran HR tuh penting banget gitu ya untuk apa ya, untuk mengatasi segala macam disruption gitu ya. Company bingung, panik, mau ngapain gitu ya. Terus ini gimana nih karyawannya mau saya layoff atau saya rumahkan, mau dibayar berapa, mau nggak dibayar gitu ya misalnya, mau di Ya, ya. diskon kompensasinya, Terutama retail ya sampai mau terakhir ya. di Nah ya. ya gitu, sampai ada istilahnya great resignation gitu. Jadi banyak orang di resign-kan gitu dalam tanda kutip. Yang ngadepin siapa? HR gitu. Hmm. Kalau ngurusin masnya WFH gitu ya, WFH, WFO, belum kalau misalnya industrinya nggak boleh masuk gitu ya, atau kalau kayak apa multi finance itu 50% masuk, kelebihan dikit aja langsung karyawannya lapornya ke Pemprov, didatangi cuk 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 gitu, diperiksa. Gitu aja terus selama pandemi. Jadi kita benar-benar harus jadi yang paling depan lah untuk ngadepin either itu government gitu ya dengan segala macam restrictionnya, terus teknologinya untuk bisa bikin apa namanya karyawan tetap bisa apa namanya berinteraksi gitu ya biar bisa produktif ya ampun boro-boro gitu ya produktif gitu Hmm. untuk kita maksudnya karyawan untuk adaptasi dengan situasi yang kayak gitu aja mereka pasti waktu itu bingung dan lucunya saya tuh sempat ya waktu awal-awal pandemi enggak setahun setelah pandemi 2021-nya ya ditanya Hmm. gitu ya waktu saya Ana kayaknya breaking up ya suaranya. Iya nggak sih, Rin?
Kita tunggu Ana stabil dulu koneksinya bentar. Iya. Boleh juga sih sambil kita nunggu ya kalau teman-teman mau add komen gitu ya, punya cerita apa gitu, kita saling berbagi. Kalau gue sih pengalaman gue justru gue Ya, pas perlu pandemi gue pindah ke perusahaan baru. Hmm, itu tengah-tengah Udah pandemi. Oh, pas pandemi gue udah kayak yang gue cari kos-kosan deket kantor biar gampang. Gue baru ngekos seminggu 2 minggu tiba-tiba iya semuanya harus full WFH. Kayak yang maksudnya kayak gue nggak ketemu orang sementara gue harus banyak belajar catching a oh, lot of things kayak yang kerjaannya juga kan biasanya harus mikirin orang kayak yang lah yang mikirin gue aja siapa gitu tuh kayak I need to strive tapi ya untungnya memang atasannya apa support suportif sih. system ya. Iya, Hmm, atasannya bener-bener kayak yang checking out on me, kayak yang how are you doing, apa ada kesulitan apa dan segala macam dan bener-bener berasa sih memang pandemi tadi kan dibilang apa disruption ya, ada gangguan lah dari kita yang tadinya rutinitas biasanya ke kantor, kalau misalnya yang ngekos tinggal apa tinggal di kosan ke kantor deket atau misalnya kayak beberapa teman-teman yang commuting dari rumah ke kantor kemudian tiba-tiba berubah kita biasanya ketemu sama orang terus tiba-tiba nggak ketemu orang ketemunya kayak sekarang nih virtual gitu ya kayak yang waduh ya sebenarnya kayak kalau gue ketemu langsung ini bisa selesai dalam cuma berapa menit. Tapi kalau misalnya gue pas pandemi kayak gue ngecek jadwalnya dulu deh kosong atau enggak gue WA dulu tanya-tanya dulu dan segala macam kayak itu kan ada tekanan-tekanan tersendiri juga ya buat kita. Maksudnya we need to deliver as an HR and then kita juga perlu mikirin yang lainnya juga mungkin mengalami kondisi yang serupa. Kayak gitu. Itu sih kalau gue yang serunya. Dan begitu balik ya tetap kan bertahap. Misalnya seminggu 2 kali dulu. Atau kemudian ketika cari apa restriction itu udah mulai diangkat pelan-pelan. Kemudian balik ke kantor. Ketemu orang lagi kayak ah, ini udah mulai polanya dapat nih. Walaupun sempat waktu itu begitu diangkat kasusnya naik lagi penyesuaian lagi. Jadi iya. ada keseruan sih yang kemudian kalau dulu mungkin kita kayak ya udah rutin aja kantor pulang begitu Iya, pandemi merubah semuanya. Aku iya. coba cek nih Sampai ini sih Ani. sebetulnya yang berasa juga nggak sih Flo? Jadi kayak bikin pengumuman gitu biasanya kan eh, apa surat keputusan itu selalu semuanya tanda tangan basah dan itu selalu dirapiin. Ini sampai akhirnya saking keputusannya berubah dengan cepat via WhatsApp. Jadi segitu pukul pagi tiba-tiba ada apa keputusan sore keputusan lagi oke besok kita ini gitu ya. Tiba-tiba besok Seru lah. kita akan ada yang terjangkit. Nah sampai kayak gitu ya. Jadi bener-bener agility-nya sangat diuji tuh waktu itu dan semua benar tadi Hana bilang HR yang ada di depan ya Agree, agree. apa namanya memperhatikan karyawan yang terkena COVID saat itu gitu ya. Kemudian memperhatikan gimana mereka recovery-nya gitu ya. Ya semua memang HR mostly yang memang diharapkan ada di depan ya. Betul. Oke, Ana, Welcome back Ana. Ganti ganti koneksi nggak pakai wifi. Nah ini salah satunya ya. Jadi HR itu kadang suka kesulitan gitu ya. Padahal di satu sisi kita perlu seejal itu yang kata Rini, terus bisa adopsi semua teknologi gitu as if we are born as IT gitu kan. Semua maunya otomasi apa segala macam. Sebenarnya ya itu ya stressful banget sih ya buat tim HR. Kayak contohnya ini saya lagi implementasi sistem HR gitu ya. Ternyata sekarang nih gayanya ya vendor-vendor sistem HR itu once mereka implement mereka lepas. Jadi cuma Exactly. dikasih waktu adoption bener ya 30 hari. Pokoknya gimana caranya, pokoknya tim lu mesti bisa
sendiri, configure sendiri, mau gimana, udah kagak ada lagi gitu ya. Kalaupun minta tolong ya harus ya pakai CS apa ya satu services yang mereka punya. Jadi mereka lepas gitu aja. Exactly. Jadi adopsi terhadap teknologi itu benar-benar waduh cepet banget buat HR ya. Ya. Jadi kayaknya kita HR tapi juga merangkap sebagai IT, merangkap sebagai legal, jelas ya, legal karena kita mesti ngerti banyak banget aturan, kita mesti ada di depan, masuk ke pengadilan juga gitu kadang. Mesti jadi apa ya? Event organizer gitu, picnic planner mungkin. Pokoknya kalau ada acara apa-apa, oh HR yang bikin deh. Kalau perlu HR yang jadi MC. Nah, banyak tuh HR yang jago MC itu ya karena emang terpaksa gitu kan. Segala macem. Jadi kita kayak mesti punya berbagai talent gitu ya, berbagai skill ya untuk bisa survive gitu jadi HR. Kesannya begitu. But on the other hand, biasanya tuh HR itu suka dibilang nggak ngerti bisnis gitu ya, nggak We ngerti only bisnis. we only spend money ya. Kita kayak cost Ya, center, bisa gitu. bukannya revenue generator. Betul kan, terus atau lu udah segala macam training segala macam tapi kok bottom line-nya nggak gerak gitu kan, things yang kayak gitu. Jadi quite stressful ya at any level of HR gitu di organisasi. Exactly, Sama ini benar. kali ya, kita kayak mesti jadi apa ya, kalau istilahnya hari ini kemarin kuping ya, jadi bukan tempat Hmm. sampah juga ya, tapi mungkin safe space ya, jadi sebuah ruang yang cukup aman buat mereka ngobrol ke kita gitu ya, curhat lah gitu ya. Ya. But at the same time gitu ya, kita mesti lebih strict, mesti menerapkan disiplin gitu ya. Jadi kayak banyak peran HR itu agak conflicting nggak sih menurut lo? Yeah. Yes, benar. Karena We Conflicting. di need tengah we need to maintain confidentiality, but then we Tuh, need to be close to transparan. business. Terus kemudian we need to be close to the employees, tapi juga kebijakan-kebijakan atau prosedur kadang-kadang dianggap membatasi employee. Nah, iya Iya nggak ya. sih? gitu. Jadi nggak bisa terlalu kencang, nggak bisa terlalu loose, harus firm tapi harus nice gitu kan. Kayaknya comfortable lah gitu ya. Nah, jadi kayaknya Nih, HR kita ini dapat sebenarnya pakai dukungan banyak nih topik. dari Isma. Hmm. Semangat HR Dari team komen. katanya nih sama Oh, Dukaku ya, bener banget tuh. oh iya, kita kan mestinya ini ya. Apalagi yang orang lain pikir tentang HR gitu ya. Atau Iya. ya Any kita tentang HR. impression, any comment about your HR atau mungkin dengan tadi mendengarkan keluh kesah atau mendengarkan apa sharing dari kita kemudian membuka wawasan, oh iya ternyata menjadi HR tidak semudah itu, tapi ternyata seru gitu loh. Oh, ini Nah Mm-mm. dulu ini ada yang yang nanya nih. pertanyaan. Oke, tanya dong kalian bikin jadwal khusus buat siapapun karyawan boleh curhat tidak sih? Dengan load HR yang aduhai itu terus disuruh konseling juga. Dan sebetulnya bukan data khusus, tapi mereka come at any time. Jadi waktu office hour kalau pengalamanku ya. Jadi kadang-kadang kita udah punya schedule nih, hari ini pagi ini gue mau ini, mau ini, mau ini, tiba-tiba kadang-kadang bisa buyar karena si A datang diskusi, and then si B datang curhat. Oke, akhirnya satu hari habis untuk ketemu dengan karyawan dan akhirnya Berbagai macam orang. office hour. Benar-benar. Jadi schedule sih, kalau schedule enak banget, tapi banyak banget yang justru ad hoc yang tiba-tiba ngajak diskusi, ngajak Tuh. ngobrol, butuh dapat. Nah itu tuh yang lumayan ya. Tapi ya menarik sih Ya. ininya ya. Mungkin Menurutku ya. sebenarnya memang jadi tantangan juga ya, karena dalam arti tadi Ana juga udah sempat mention bahwa kita harus jadi sosok yang bisa ngayomin, tapi juga sosok yang mungkin buat beberapa orang bikin batasan-batasan, tapi from my experience, kalau misalnya kita udah deket, dapat buy-in dari orang, mereka tuh bisa kontak kita kapanpun. Mungkin as simple as, lagi sibuk gak? Butuh ngobrol dong, gitu. Kecuali memang kalau misalnya kerjaannya, tadi kan pertanyaannya Hanesa kan, perlu waktu khusus nggak? Kecuali memang biasanya kalau pengalamanku ngurusin anak-anak muda, mereka memang kita harus jadwalin. Kita tanya, checking on them gimana mereka dan segala macam, terutama yang generasi masuk pas pandemi tuh. Generasi masuk pas pandemi
Em, itu benar-benar mereka kan nggak ketemu orang, masuk ambil laptop, and then kerjanya dari rumah. Beda sama kita yang pernah masuk di kantor, disrupsi di di rumah, baru balik lagi. Kayak gitu. Ana gimana, Nah? Mau nambahin apa, Nah? Hmm, apa tadi tadi jadwal khusus ya? Mungkin nggak ada gitu ya. Mm-mm. Tapi mungkin apa ya, kita bisa meng-create satu satu support gitu, sistem gitu ya, support system yang available gitu ya. Jadi misalnya memang ada part atau ada person-person di HR yang memang memang benar nggak menangani konseling gitu ya. Misalnya itu kalau memungkinkan. Yang kedua memang kita memberdayakan HR bukan HR, manager, line manager itu juga sebagai orang yang ya kita harus didik juga ya supaya mereka bisa Betul. mentoring, bisa coaching. Jadi saluran itu nggak cuma ke HR, jadi mereka bisa menyalurkan itu juga curhatannya itu ke ini. Cuman masalahnya suka dicurhatin atasannya, bener nggak? Jadi Betul. akhirnya larinya ke HR juga gitu Larinya kan. ke HR. Tapi, Iya, which is good. gitu. Berarti mereka Ya, ya, percaya ya. sama kita. Mereka percaya Yes. sama kita. Oke, Nah, ini mungkin ada pertanyaan hati-hatinya lagi nih. jangan sampai Ada apa pertanyaan tuh? lagi nih, ada dua nih. Ada Dari also Unda untuk sama listening. sama Meti. Aku bacain ya. Unda nanya apa tipsnya untuk menyelaraskan culture dengan karakter Gen Z yang agak manja. Aku respon Oke, dulu tadi ya. Aku Iya, respon kayaknya dulu semua nanti Ana sama. berhubungan dengan talent nih di dunia Tech Connect nih. Karena gini, sebenarnya agak hati-hati juga teman-teman. Memang kan informasi banyak, pengalaman banyak, dan ini agak hati-hati ketika sudah mulai stereotyping certain generation with, let's say, baby boomer tuh begini, Gen X tuh begini, millennial tuh begini, Gen Z tuh begini. Nah, this is a watch out for us untuk punya stereotipe sebenarnya Unda. Justru karena tadi Ana juga udah sempat bilang karyawan dia berapa puluh ribu atau berapa ribu dengan backgroundnya macam-macam. Begitu juga hari ini pengalamannya seperti itu, nanti bisa tambahin. Ya justru memang tantangan kita untuk eh, jadi fair, objektif, tapi ya tetap profesional. Jadi mungkin kalaupun ada stereotipe kayak begitu, tren-tren apa ya stereotipnya mungkin perlu hati-hati juga dan justru dirangkul karena menurut saya juga kan setiap individu unik ya. Balik lagi waktu kita dulu kuliah ya, Ana hari ini every individual is unique. Jadi justru tantangan kita yang untuk gimana kita acknowledging that uniqueness, kemudian bisa ambil sisi positifnya, strength-nya untuk contribute buat perusahaan. That's my point of view ya, Unda. Memang nggak mudah karena memang background orang macam-macam, tapi kita mesti hati-hati untuk tidak terpengaruh atau tidak punya bias sehingga jadinya kita nggak objektif nih. Ana hari ini mau nambahin mungkin pengalaman atau respon dari Unda. oke, dikit aja. Sebenarnya kalau ngomongin culture itu nggak bisa dari HR. Sorry nih ya. Kalau bilang oh HR tuh yang tugasnya ngebayang culture nggak bisa. Ngebayang culture itu harus dari top management. Kalau misalnya kayak local konglo lah, ya dari ownernya gitu. Jadi semua value culture itu harus top down terus terang gitu. Jadi nggak bisa kita ngegerakin suatu culture perusahaan itu dengan HR kerja sendiri tuh nggak bisa. Terus kalau dikaitkan sama Gen Z, pendapat Flo tadi benar ya. Maksudnya kita kadang terlalu takut gitu ya. Oh, yang ini jangan terlalu dibikin stres deh, takutnya kabur. Yang ini sebenarnya nggak terlalu perlu begitu juga. Ya betul. Jadi sebenarnya apa namanya ya, ya treat them as a human being ya. Maksudnya sebagai special individual tadi sih. Yang penting adalah cara ngelainnya memang tadi pastikan bahwa mereka tuh paham gitu bahwa value dari perusahaan ini apa sih gitu, dan value itu dikomunikasikan terus ke mereka. Bukan berarti akhirnya jadinya oh harus senang-senang, atau mereka harus tahu bahwa value di perusahaan ini tuh ini gitu ya. Misalnya harus responsible, harus kolaboratif, harus apa. Dan itu kan sebenarnya mau generasi apa
apapun itu mereka pasti kena. Nah, tinggal cara mempackage komunikasinya gitu ya, mungkin agak lebih fun lah atau agak lebih sering jalan lah atau apa dan sebagainya. Jadi memang aktivitas dari culture itu sangat terkait sama program-program HR, iya, tapi tapi tetap top manajemen tuh harus ikut turun gitu, satu suara gitu buat bisa Harus dorong support. itu, bukan kerja HR aja gitu. Mm-mm. Rin, ada tambahan Rin dari point of view kita berdua tadi, Rin. Iya. Sebetulnya kalau melihat culture, nah ini contoh paling simple sih di perusahaanku ya. Karena perusahaanku kan memang sales and distribution, operation banget gitu ya. Yang kita sebetulnya masih punya clock in clock out ya. Jadi di mana banyak perusahaan yang sudah benar-benar work at anywhere gitu ya, mau jam berapa aja masuk, kita tuh masih benar-benar yang konvensional. Tuh biasa karena kenapa kita percaya bahwa ya dengan disiplin datang karena kita masih ada kunjungan sih, jadwal kunjungan ke outlet ya. Ibaratnya kalau misalnya kesiangan tuh ntar dipatok ayam, rezeki lo tuh dipatok ayam gitu ya. Dan memang sih benar karena uh, kunjungan tuh kenapa datang pagi supaya pada saat sore semua jadwal kunjungan tuh memang benar-benar sudah diselesaikan. Jadi kita masih menerapkan itu dan kalau relate to apa Gen Z gitu ya, ya mau nggak mau memang ada aturan yang harus mereka ikut dengan kita. Ini kayak seleksi alam juga sih. Kalau misalnya memang mereka akhirnya memang mau ikut dengan aturan ya mereka pasti akan stay. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang kayaknya gue nggak bisa deh nih kerja pakai tiba-tiba jam 8 udah di kantor, gue memang tipenya yang bantu jam 11 lah mungkin baru bisa, tapi gue bisa sampai malam. Nah itu mungkin bisa jadi nggak cocok dengan company. Nah akhirnya memang diselaraskannya seperti itu sih. Kita punya aturan basic yang memang tidak bisa apa namanya ditolerir gitu ya untuk satu sisi, tinggal bagaimana mereka menyesuaikan. Tapi at any point yang lain yang tadi Ana dan Fluco udah jelaskan, ya ada hal-hal yang memang kita juga coba dengerin nih. Oke, sekarang karyawan Gen Z tuh tipikalnya kayak gini. Jadi mulai kita bikin apa namanya uh, uh, ya room-room yang memang agak kekinian gitu ya. Misalnya kita bikin activity yang Gen Z lagi senang, nah kayak gitu-gitu juga kita dengerin sih. Jadi intinya sih bagaimana balancing sih balik lagi Ya, supaya balancing ya. semuanya terpenuhi ya. Oke. Ini tadi Meti nanya ada outsource buat konseling biar apa meminimalisir konflik of interest nggak? Kalau pengalamanku dulu di salah satu bank, Met, beberapa apa provider atau vendor di Indonesia tuh udah ada yang menawarkan service well-being. Jadi in my experience itu bisa diakses oleh karyawan dan anggota keluarga. Jadi agreement kita dengan vendor itu adalah mereka ready 24/7 bisa bahas tentang pekerjaan, personal atau apapun dan ada confidentiality. Kita HR akan gaining insights dan apakah ada inisiatif yang perlu kita lakukan untuk membantu karyawan-karyawan tersebut. Kayak gitu. Itu. Kalau Ana Marini gimana pengalamannya? Well-being atau counseling ada vendornya nggak? Kayaknya mungkin istilah outsource itu mungkin artinya gini kali ya. Ada nggak sih yang provide ini ya semacam services itu gitu apapun tapi metodenya misalnya pakai aplikasi itu setahu saya selama pandemi itu agak banyak deh saya tapi lupa karena memang di company saya nggak pakai gitu. Tapi ada satu aplikasi yang di create ketika itu karena ngelihat fenomenanya selama pandemi itu banyak karyawan yang burnout gitu, depresi dan sebagainya. Jadi mereka menawarkan jasanya adalah ya kepada HR gitu, kepada perusahaan ini aplikasi ini bisa digunakan dan ada servisi seperti berhubung apa konsul dengan psikolog segala macam. Nah mereka provide semacam itu. Cuman terus terang kami sih nggak pakai ya kalau di company gitu loh. Rin, Ya, gimana pengalamannya Rin? belum sampai ke apa kerja sama vendor. Justru memang sekarang lagi mulai dijajakin nih, karena memang isu-isu mental health ini kan muncul sebetulnya memang pandemi dan pasca pandemi ya. Dulu-dulu mungkin orang belum berani untuk apa namanya mengutarakan bahwa saya stres, saya mungkin depres atau dan segala macam ya. Nah, makin kesini kan semakin terbuka. Nah, memang lately memang kita sedang berusaha untuk
mendengarkan hal itu gitu ya. Kalau memang ternyata butuh bantuan profesional ya we'll do it gitu. Ya, oke. Thank you. Iya, mate. Basically, pengalamannya Ada sih beda-beda. Setiap di Indonesia organisasi ada. di Indonesia ada, I think in other countries atau regions juga kayaknya ada. Memang kebijakan perusahaan masing-masing lah. Pasti mereka ada yang menawarkan juga sih, mate. Gitu. Ini Iya. ada yang curhat nih masalah pernah apa terminasi teman sendiri, ada 2 orang. Aduh, sorry Iya, to hear that, tapi ya seperti seperti kata Ana tadi ya, kita memang garda terdepan untuk menghandle berbagai macam hal, apalagi kalau saya tadi ini ada nulis, ya mesti PHK teman yang fraud ya, itu memang udah Mm-mm. Ya, Mm-mm. udah a big no-no ya kalau udah fraud ya, udah Mm. apalagi kalau udah evidence udah jelas ya, we need to comply with the regulation. Karena kalau misalnya itu dibiarkan nanti jadi kebiasaan yang tidak baik juga buat buat yang bersangkutan dan impact ke company. Nah, ini kita belum ngomongin gimana kita sebagai HR balancing itu semua biar tetap optimal, tetap waras. Karena itu sebenarnya yang mau mungkin ditanya, didengar sama teman-teman. Teman-teman juga nanti feel free untuk share juga pengalamannya gimana. Ana gimana nah biar tetap waras, biar tetap, ya kan istilahnya load in, proses, load out, biar besoknya udah fresh Berasa. lagi gitu. Iya ya. Eh gimana ya? Kalau saya mungkin agak sedikit beda polanya. Kalau saya stres saya keluar om nggak ya? Beda sama Rina. Ups. Jadi kayak ada cycle-nya gitu. Tapi enggak sih, maksudnya ya maybe itu meskipun tidak disadari tapi itu ada lah. Misalnya kalau kita udah benar-benar sampai pada titik di mana kita nggak bisa berkembang lebih jauh atau misalnya ada di suatu organisasi yang nggak sehat gitu ya, itu juga salah satunya adalah eh, memikirkan consider untuk move. Tapi kalau misalnya dalam keseharian ya, kalau dalam keseharian itu ya yang paling sering dilakukan adalah take pause. Jadi pause itu maksudnya kalau bener-bener lagi hektik banget emang mesti berhenti. Kadang tuh bener-bener Jeda kita ya, nggak bisa jeda ya. kasih jeda. Jedanya kemana? Ke toilet. Toilet bentar aja gitu ya. Bentarnya tuh kira-kira 10 menit kayak gitu ya. Di toilet tuh kita tuh kayak hah udahlah gitu ya. Udah dulu gitu. Nanti keluar lebih refresh lagi. Banyak lah. Terus kemudian kalau di keseharian itu kan biasanya kita nggak stres sumbernya tuh nggak cuma dari karyawan, kadang dari tim juga. Tim tuh maksudnya ya tim atau kolega itu ya. Mungkin yang salah satu yang bisa kita manage adalah ekspektasi kali ya. Jadi kita mesti be realistic. Ya itu benar-benar bikin lebih waras aja. Kalau saya tuh terus terang begitu bergabung satu perusahaan baru kan udah punya ide mau ngapain, tapi ternyata pas dihadapin eh koleganya gini, terus HR timnya begini gitu ya. Kita tuh kayak mesti mundur beberapa langkah dulu untuk maju gitu. Jadi set your realistic expectation on other people bahkan ya on other Ya, people ya, tuh ya. udah Apalagi kalau udah udah harus tuh. standarnya, dirimu udah punya standar segini, ternyata realitanya segini kan. Ya Kayak turunin dikit antara lah ini gitu. mau diturunin atau mau nge-push ini minimum standar kan susah. Ya atau kita terjun bebas gitu kan ya jangan gitu ya sambil akhirnya pelan-pelan di push gitu di build gitu Ya, ya, realistik itu penting sih. ya. Ya balik lagi ke ya tadi mencegahnya gini sebenarnya menjaga kewarasan itu kan artinya juga jangan nunggu sampai edan ya. Ya, ya, Jangan ya, nunggu benar. sampai nggak waras gitu maksudnya kalau sebisa mungkin dicegah lebih baik gitu ya kita bisa memprioritaskan hal-hal apa ya memprioritaskan hal yang memerlukan personal time juga ya maksudnya gini cari waktu buat personal itu penting makanya saya tuh belakangan ini sering ngobrol sama Rini ya gitu karena kita punya hobi yang mirip-mirip gitu kan suka jalannya nyari ini ya nyari nyeri di di dengkul kayak hiking trekking gitu kan senang jalan keluar gitu ya nyatu lagi sama alam itu tuh paling paling healing deh Ya, kalau buat ya. saya ya
Ya, itu sih. Jadi misalnya healingnya itu misalnya dilakukannya sebulan sekali atau bahkan mungkin yang gede banget gitu ya. Setahun sekali mau manjat ke bukan manjat ya, apa sih misalnya hiking ke gunung mana gitu ya. Tapi efeknya itu bisa panjang. Ya, Efeknya bisa panjang. kayak Jadi kayak hmm, nge-recharge lagi ya, Nay ya. apa ya? Kayak you're connecting yourself to the nature, kayak Betul. lo recharge lagi, kepenatannya dibuang, disingkirkan sementara, tapi ya harus balik lagi gitu kan. Iya, ya itu Hmm, sih. Ayo Oke. Rin, Makanya terus? perlu ada cuti ya. Jadi kenapa Apa? pemerintah membutuhkan Oh iya, cuti? Sebetulnya cutinya gunakanlah wajib. hak cutimu Cutinya wajib untuk ya, kegiatan cutinya yang wajib diambil gitu. Sebenarnya bahkan HR pun harusnya nyuruh orang supaya cuti. Ya, Dan nggak yes. boleh nyimpen cuti. Cuti harusnya nggak boleh dibayar pakai uang, nggak harus jadi. exactly. Karena Hmm. itu penting sih teman-teman buat yang punya cuti ya dipakai dan benar-benar kalau bisa disconnect dulu lah sementara. Say sorry, you're on leave, you're going to return kapan, and then you're going to follow up further Ya, after your your leave. Kayak company gitu-gitu is sih. not going to collapse without you for 1 week lah. Udahlah, tenang aja. Exactly kayak gitu. Rin, ada tambahan nggak dari pengalaman dirimu gimana Iya. biar tetap waras? Iya, sebetulnya tadi fisik udah gitu ya. Jadi fisik juga dengan exercise, aku yakin sebetulnya teman-teman punya hobi masing-masing. Kemudian tadi emosional gimana kita bisa jeda. Nah, sebetulnya yang penting juga ya karena gimana pun kita makhluk sosial ya. Adalah ya sosial mencari social support ya. Tuh. Ya berteman dan ketemu teman lagi gitu ya. Kemudian membuka komunitas baru gitu ya. Itu sebetulnya juga menjadi salah satu ini sih sarana kalau yang memang ternyata seprofesi bisa saling share gitu ya. Tapi kalaupun enggak, just doing something together aja tuh udah sangat bantu juga sih. Cuman buat hahihi aja dengan teman itu aja udah bikin kita stress relief juga gitu ya. Ya, Jadi sosial itu juga penting sih. nggak Bisa nggak di harus yang ekstravagan ya, tapi yang kecil-kecil kayak tadi anak ke toilet 10 menit, hiking, trekking. Kalau ini kan kayak ketemu temen, justru iya, mungkin di luar urusan kantor bisa hahaha bentar gitu ya. iya benar, benar. Gitu. Gitu. Jadi memang benar tadi Anda bilang, maksudnya ya pekerjaan juga nggak akan semua, ya akan ada lagi lah sepanjang kita juga, justru malah bagus ya, sepanjang kita ada pekerjaan kan berarti company ini akan terus berjalan rodanya gitu ya. Tapi jangan Betul. ditunggu sampai habis gitu. Kita udah nggak, tiba-tiba udah di ujung, kita udah nggak punya waktu, tiba-tiba udah akhir tahun, gue kayak masih cuti, gue masih full nih gara-gara gue kerja terus gitu ya. Nah Iya. memang harus aware sih dan bersosialisasi gitu ya, ketemu temen itu salah satu yang bisa dilakukan sih. Iya. Kerjaan nggak akan habis-habis teman-teman. Jadi kerjaan pasti akan mau kita ngebut seberapa ngebut pun seperti kata Ana akan selalu ada lagi apalagi kayak tadi. Kayaknya hari ini udah beres, udah berjalan baik-baik aja, tiba-tiba besok we'll never know. Justru memang tantangan kita tuh sekarang ya udah adaptif aja, agile aja, dinamis kayak oh ada ini, oke, ada apa sih sebenarnya cari tahu. Nah, kalau aku tambahannya mungkin kita olahraga sama-sama olahraga ya. Hari ini sukanya lari, tadi Ana hiking trekking, aku yang berhubungan sama raket, main tenis, main bulu tangkis, itu stress relief juga. Karena nggak bisa gebok orang atau gebok kepala orang, gebok bola tenis, smash smash Kata sih paling shuttlecock, oke itu benar tuh. it's a relief tuh yang mungkin juga melatih kita untuk apa ya, em, menyalurkan emosinya secara positif juga ya kayak gitu. Terus kalau aku kebetulan juga di pelayanan ikutan gereja ya sosial juga sebenarnya. Terus ya mungkin kita kayak udah mulai masa-masa mikirin retirement gak sih Ana sama Rini untuk mulai berkalkulasi apalagi Ana anak ketiga biaya biaya sekolah biaya keseharian kayak Ana akan perlu berhitung aduh gue kira-kira mau pensiun kapan ini udah cukup belum anak gue udah mandiri gitu nggak sih Nah? Iya, iya. Maksudnya lebih ke ini ya, financial planning ya. Iya karena kan tetap ujung-ujungnya kan kita kita kerja buat apa sih? Oke, cari nafkah for our family
ya kemudian pasti polanya kan gitu juga kan Yana, Rin. Mhm. Terutama kalian yang Ya, punya anak nih. ya dan masalahnya kalau kita nggak ngeplan gitu ya, itu jadi sumber stres juga, yang akhirnya Mm-mm. mempengaruhi kita lebih stres lagi gitu, jadi HR gitu ya, pokoknya di pekerjaan lah intinya. Betul sih, jadi memang perlu planning ya, benar sih. Kalau dibilang kita pensiun mungkin kira-kira 10 11 tahunan lagi kali ya, 11 tahun lah, 11 12 gitu ya. tergantung kalau misalnya kalau di lokal kompro itu selama dirimu masih dipercaya owner Ya, bisa diperpanjang ya, dan mungkin bisa itu. Or we can change ini ya profesi yang lain gitu ya. Tapi benar exactly sih, jadi konsultan. mm, ya benar-benar mesti di planning gitu ya. Kalau saya kan anaknya udah mau SMA, udah mau kuliah. Mm-mm. Asal SMA udah mau kuliah, terus yang SD udah naik SMP, SMP naik SMA kayak gitu. Jadi emang itu benar-benar ya dan memang sebenarnya bukan dari sekarang ya, tapi dari sebelumnya Sebelumnya. juga harus plan dia. Mau apapun kondisi kita ya, dalam level apapun, dalam kondisi ekonomi apapun, tetap kita tuh mikirnya lebih panjang ke depan sih. Ya Oke. intinya supaya nggak pada saat waktunya kita nggak ready ya, ya itu jadi sumber masalah yang lebih besar lagi gitu. Oke. Setuju sih. Rin, gimana? Financial aman untuk Ya, karena itu memang pensiun? benar harus di planning sih, Hmm. benar. Jadi ya, tapi artinya terlalu planning yang sampai, oh duh, ketakutan juga jangan ya. Artinya Enggak. kalau kayak gitu jadi kayak nggak menikmati hidup ya. Ya artinya ya yang sewajarnya, ya kan. Kalau nggak, oh dia takut ada sesuatu, jadi akhirnya jadi malah stres sendiri, benar. Tapi Sebetulnya selain tadi emang yang healing itu healing butuh duit kali. iya, Butuh, tapi kan betul. makanya mesti harus disesuaikan sama Ini keuangan pembelaan juga. juga nih, Nggak pembelaan boleh diri. nggak boleh healing, tapi ntar apa kartu kreditnya over limit lah, ntar bayarnya minimal payment, ntar jadi masalah baru lagi tuh. Iya, benar, benar, benar. Sama satu yang menarik sebetulnya ini sih, apa kayak belajar learn new things itu kayaknya juga Ya, ya. mungkin membantu ya. Ya, Jadi kayak ada passion baru lagi, kayak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi uh, menarik sih gitu ya sebetulnya. Apapun itu ya, maksudnya bisa juga dalam bentuk belajar atau melakukan suatu kegiatan yang baru, yang berbeda gitu. Jadi kayak waktu saya kemarin pengalaman pas pandemi gitu ya, lagi nyobain apa paddling gitu, iya apaan sih gitu kan, termasuk aku yang nggak terlalu seneng olahraga air ya, tapi waktu itu nyobain paddling kayaknya lumayan nih, seru sesuatu yang ya. baru. Ternyata ya walaupun nggak menggeluti dan akhirnya nggak terlalu senang, tapi at least mencoba sesuatu yang baru ada excitement sendiri sih. Nah, Oke. kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman yang senang baca buku, biasanya pasti akan willing untuk baca lagi, baca apa. Itu salah satu juga ya yang Ya, kita ngambil jeda gitu ya, doing yes. new things. Iya, Tetap iya, iya. tetap mengisi gelas ya biar nggak jenuh Hmm. juga ya. Oke, Mm-mm. tadi ini ada pertanyaan kalau bos tetap gangguin pas cuti gimana? Kalau saya pribadi, Hanesa, saya akan bilang that's part of your planning. Ketika tahu mau ngambil cuti, ya mungkin gue nggak tahu ya. Kayak kita bertiga masih tipikal yang sama dari saya di planning. Jadi when you're going to take leave, biasanya kan udah di plan nih, udah tahu nih punya ancer-ancer cuti kapan. Kalau kebiasaan saya adalah memastikan porsi yang menjadi tanggung jawab saya pas selama cuti itu udah saya cover dulu. Jadi kalaupun misalnya dititipin ke atasan ataupun rekan kerja, saya pasti akan kirim notes dan email dan saya informasikan ke mereka bahwa kalau misalnya saya nggak bisa diganggu, um, mungkin akan slow respond. Atau misalnya saya bilang saya nggak bisa bawa laptop. Jadi you need to make sure that ada preemptive action from your end juga. Being responsible, kayak tadi kan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita juga sebelum cuti. Jadi orang ketika kita cuti, mereka nggak merasa bahwa dapat tambahan kerjaan, tapi kayak cuma, oh tahu nih update-nya, progresnya udah sampai semana, seberapa, dan nanti ketika kita balik cuti, itu akan di follow up lagi. Kayak gitu. Jadi, kalau buat saya gitu. Kalau Anar ini ada tips tambahan nggak? Biar mengantisipasi bos mengganggu pas cuti. Coba cuti cuti paling lama berapa hari, Rin? Cuti paling lama
almost 2 minggu lah ya, 10 hari. Iya, 10 hari. paling lama 2 hari, 2 hari 2 minggu lah ya. Ya, apa ya? Kejadian waktu kemarin saya ini ya, gue ke Nepal itu kan 2 minggu full cutinya gitu kan. Tapi tetap aja giliran dapet sinyal gitu ya, ada aja yang masuk. Ada aja. Ya nggak hanya atasan ya, tapi kan kadang kita punya kolega gitu ya. Mereka tahu sih kita cuti, tapi ada aja mereka berusaha WhatsApp dulu, habis itu minta ditelepon kayak gitu. Untungnya di sana tuh sinyal susah. Ya, Untung di sana sinyal susah gitu ya. terbantu ya. Jadi ya emang bener-bener karena kita pengen disconnect aja gitu ya, disconnect dan sinyal susah gitu ya. Pas lagi ada sinyal ya terpaksa kita harus lihat gitu kan. Cuman memang benar yang Flo bilang ya, kalau sebisa mungkin kita atur, berberi atur gitu ya. Apalagi kalau cutinya panjang banget. Jadi kalau memang punya tim, kita baginya ke tim gimana. Terus mungkin kita juga tahu nih, ada yang memang lagi benar-benar perlu di handle while kita away gitu ya. Mungkin kita tetap kasih waktu lah untuk catch up gitu ya. Tetap ada waktu buat cash up, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi kita harus sepakati dulu. Oke, nanti kalau aku udah turun nih, misalnya dari gunung gitu ya, tanggal sekian-sekian ini udah ada sinyal, aku gua kontak deh gitu kan. Dan akhirnya bisa nge-resolve masalah yang udah inti-intinya aja gitu ya. Nggak setiap kali nanya, nggak setiap kali nanya. Jadi agak di planning dan memang kasih sedikit slot. Karena mau nggak mau kita apa ya, kita kan nggak ya belum 100% kita bisa lepas gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi tetap harus ada slot waktu buat gue catch up dulu deh gitu ya, in case ada yang memang urgent banget gitu. Tetap ada sih. Oke, thank you. Nah, Rin, ada tambahan atau sama aja? Sama kan bertiga nih, teman-teman maaf ya, kita bertiga agak satu tipe, bukan karena kita orang HR, tapi kayaknya kebiasaannya sama soalnya. Hobinya agak-agak mirip juga soalnya. Antara nggak enakan atau nggak emang bener-bener nggak, ya kita nggak enakan tapi kita juga cuek sebenarnya sih. Nggak bisa 100% juga hilang total sih ya. Oke. Ya, slow respon lah. Artinya kita juga, mereka bilang. memahami sih bahwa kita juga masih cuti. Ya, kita juga bilang bahwa sorry, kita slow response, tapi ya the best yang kita bisa lakukan ya kita coba support lah. Exactly. Oke. Ini nggak berasa, walaupun tadi kita mulai agak telat, udah hampir 1 jam. Ini kayaknya kalau lanjut ngobrol nih kayaknya memang nggak selesai-selesai. Tapi if I may sum up, sebenarnya kita tadi tetap harus profesional sebagai HR, ya menunjukin kapasitas dan kapabilitas kita sebagai profesional ya, karena tadi kita udah bahas juga sosok HR itu harus punya kedekatan dengan bisnis, kedekatan dengan karyawan, tapi juga di lain pihak kita juga perlu membuat aturan-aturan ataupun kebijakan yang mengatur keselarasan. Terus kita juga sempat bahas tentang gimana dinamika yang terjadi di internal maupun eksternal itu membuat kita harus lebih agile ya, lebih adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi dan tetap memberikan perhatian sama kesejahteraan kita sendiri, walaupun kita harus memberikan perhatian ke karyawan maupun ke business leaders ataupun dealing with management, sambil ya recharging ourselves dengan tadi beberapa yang udah kita sharingkan. Itu yang aku tangkap dari obrolan kita, Ana sama Rini. Mungkin ada pesan notes terakhir sebelum kita tutup sesi ini dari Rini dulu mungkin. Iya, intinya sih kita kan yang penting gini, kita sudah memilih bahwa kita menjalani profesi ini gitu ya, HR. Kita tahu lah konsekuensinya apa, ya gimana kita harus bertanggung jawab terhadap itu, walaupun kita tidak bisa mendinai kerja akan enak terus gitu ya, enggak gitu ya. Tapi sepanjang kita tahu bagaimana memanagenya, ya keep trying lah ya. Mungkin cara yang satu belum berhasil, mesti coba cara yang lain gitu ya untuk keep balancing. Ya itu sih kuncinya. Tapi tetap sepanjang memang kita masih passion, kita masih merasa bahwa kita
merasa punya kontribusi di situ, harusnya sih meaning-nya tetap dapet ya. Gitu. Okay. Thank Masih. you, Rin. Ana, concluding note. Ya, sebenarnya kita tuh tadi lupa ya kita janji mau ngasih tahu yang bagus-bagusnya dari HR. Ya Tapi kan, seru, gitu kan? seru tapi sebenarnya, nah Ya justru kan kita kan? memang berbagi cerita keseruan kita di Ya, HR. jadi jangan lupa. Jadi tadi tuh cerita horor-horornya tadi itu sebenarnya ya apa ya? Jangan terlalu maksudnya membuat takut gitu ya. Jangan membuat takut untuk masuk ke dan berkarir di HR gitu. Karena HR itu satu profesi yang sangat berpotensi untuk ada di top manajemen. Apalagi dengan perkembangan bisnis saat ini ya. HR itu ada di top manajemen. Jadi part dari BOD, jadi selalu ada kesempatan ke arah sana secara karier. Jadi jangan jadi takut gitu ya, nggak mau di HR karena stres banget gitu ya. Mungkin karena kita mesti tahu apa sih yang dibutuhin supaya di HR-nya tuh bisa lebih tadi survive-nya iya gitu ya, terus bisa maju gitu ya, bisa naik gitu ya, eskalasi apa naik lagi secara karir itu gimana. Nah, kita juga perlu perlu tahu gimana trik-triknya, cara-caranya gitu ya. Jadi kalau jadi supaya balance juga informasinya ya, tadi kan lebih ke negatifnya, lelahnya gitu ya, stresnya, burnout-nya jadi HR. Tetap yang Tantangannya namanya lah HR itu sebenarnya. hmm, profesi yang apa ya? Menurut aku tetap seksi dan kedepannya itu bakal lebih dicari. Jadi istilahnya HR tuh nggak, kalaupun dibantu sama AI lah segala macam, tapi tetap profesi yang diperlukan lah gitu ya oleh organisasi gitu. Tetap jadi heart and soul-nya organisasi. Nggak mungkin nggak ada HR gitu. Betul. Itu Tetap sih. perlu personal touch ya, karena kita Betul. ngurusin orang Ya. kayak gitu. Coba karyawan curhat, coba curhat aja langsung rekam gitu kan. Sama AI. Sama AI. Lu langsung dikasih advice gitu. Gitu kan. Apa Ya, advice-nya template lagi kan? iya kan, aduh. Ya, jadi tetap profesi HR itu tetap eh, tetap didambakan, diperlukan gitu ya. Tetap seksi lah ya ke depannya, even sexier lah gitu. Iya. Jadi jangan jangan takut masuk jadi orang HR promosi. Iya, Justru karena bangga sebenarnya ya, Enggak. HR-nya dicari loh, Ci. Iya. perkembangannya sebenarnya udah kalau misalnya buat beberapa temen ya nambahin lagi perkembangannya itu udah sangat drastis banget ya Ya, dibandingin pesat. dulu. Hmm. HR yang Iya, personalia yang ngurusin admin, betul. I think it's now HR is becoming strategic partner to the Betul. business. Tapi ya memang justru itu kita yang harus itu tadi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas kita bahwa kita paham sama apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dan juga yaitu karena berhadapan dengan manusia apa sensitivitas kita, empati kita untuk menghadapi hal-hal yang tadi sempat kita bahas itu kan juga tidak mudah. Justru kita juga belajar kan ya teman-teman ya nggak langsung kayak kok kesannya ini udah fasih padahal ya kita tetap sama-sama belajar terus karena selalu selalu berkembang nih. Abis pandemi kita juga aduh Apalagi. apalagi nih abis ini kayak yang keseruan apa lagi tapi menurut saya tadi juga udah sempat disinggung sama Rini juga untuk tetap kita perlu belajar terus. Anda juga ya ngikutin perkembangan dan segala macam teman-teman. Gitu ya kali ya. Nggak berasa soalnya kalau ngomongin ya ini kalau misalnya teman-teman perhatiin ya because we're passionate with what we're doing jadinya kayak sejam itu kayak kurang ya. Mau ngomongin bisa panjang kali lebar nggak selesai-selesai. Tuh, jadi gitu. Buat yang tadi ada yang memberikan pertanyaan, Hanesa, Undafai, kemudian juga ini Meti sayangnya sekali beda beda benua, Met. Tapi aku lihat juga ada Ishak Manik sama Ditaku tadi giving comments juga. Mungkin nanti bisa tolong DM ke akun IG Dias Natalis untuk memperoleh goodie bag yang tadi sudah disampaikan di awal dan di show sedikit sama Ana untuk memberikan alamat
biar dikirimkan goodie bag-nya. Oke, gitu dulu kali ya, Ana. Oke. Rini, thank Yes. you banget Thank waktunya you. di tengah-tengah kesibukannya malam-malam mau menyempatkan untuk sharing, ngobrol-ngobrol. Mungkin ya, siapa tahu kita kesempatan lain bisa ngobrolin keseruan lain ya. Entah itu HR ataupun hiking, trekking, recharging gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi buat yang udah mengikuti dari awal sampai sekarang kurang lebih udah hampir jam 8.15. Semoga sharingnya bermanfaat. Eh, Bukan mendiscourage teman-teman untuk join HR, tapi kalau ngelihat tadi the way we speak about our role in HR itu sebenarnya kita karena passion, karena kita menemukan keseruan-keseruan di HR nih gitu, makanya ngobrolnya seru kayak nyambung aja walaupun nggak di satu kantor gitu. Oke, gitu dulu. Thank you banget lagi, Ana, Rini, Thank you, Flo. teman-teman. Terima Thank kasih. you. Saya tutup ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi ya. Thank See you, you. Yo, thank you. teman-teman. Bye-bye. Bye.